Dasar-dasar manajemen SDM. Pertama, rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen dan seleksi bisa dibilang merupakan elemen SDM yang paling terlihat. Merekrut kandidat dan memilih yang terbaik untuk datang dan bekerja untuk perusahaan adalah tanggung jawab utama HRD. Orang adalah sumber kehidupan organisasi dan menemukan yang paling cocok adalah tugas utama. Kedua, manajemen kinerja. Setelah karyawan bergabung, manajemen kinerja menjadi penting. Manajemen kinerja adalah dasar SDM kedua. Ini melibatkan cara membantu orang menjadi diri terbaik mereka di tempat kerja, meningkatkan laba perusahaan. Ketiga, pembelajaran dan pengembangan. Orang-orang adalah produk dari pengalaman hidup, negara, dan era tempat mereka tumbuh, dan berbagai pengaruh budaya. Dalam SDM, pembelajaran dan pengembangan memastikan bahwa karyawan beradaptasi dengan perubahan dalam proses teknologi dan perubahan sosial atau hukum. 4. Perencanaan sukses. Perencanaan suksesi adalah proses perencanaan berkelanjutan jika karyawan kunci meninggalkan perusahaan. Jika misalnya seorang manajer senior yang penting berhenti dari pekerjaannya, menyiapkan penggantinya akan menjamin kelangsungan dan dapat menghemat uang perusahaan secara signifikan. 5. Kompensasi dan tunjangan. Kompensasi yang adil adalah kunci dalam memotivasi dan mempertahankan karyawan. Salah satu dasar dari manajemen sumber daya manusia tentang penggajian adalah memastikan pemerataan dan kewajaran. 6. Sistem informasi SDM. Dua dasar SDM terakhir bukanlah praktik SDM, tetapi alat untuk melakukan SDM dengan lebih baik. Yang pertama adalah sistem informasi sumber daya manusia atau HRIS. HRIS mendukung semua landasan yang telah dibahas di atas. Misalnya untuk rekrutmen dan seleksi. Profesional HR sering menggunakan sistem pelacakan pelamar atau ATS untuk melacak pelamar dan perekrutan. Selanjutnya adalah konteks hukum manajemen SDM. Sebagaimana bidang fungsional bisnis lainnya, maka sumber daya manusia juga tidak dapat terlepas dari peraturan dan undang-undang. Beberapa konteks hukum dalam manajemen sumber daya manusia antara lain. 1. Kesetaraan kesempatan kerja bermakna bahwa penempatan tenaga kerja tidak boleh dilakukan dengan diskriminasi. 2. Keamanan dan kesehatan karyawan. Di Indonesia, hak-hak sosial karyawan diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1992, yaitu dengan dijalankannya kebijakan jaminan sosial tenaga kerja atau JAMSOSTEK. 3. Pelecehan seksual dapat terdiri dari dua bentuk, yaitu quid pro quo harassment untuk pelecehan seksual yang menawarkan tunjangan yang berkaitan dengan pekerjaan sebagai ganti atas tindakan seksual seorang, dan hostile work environment untuk pelecehan seksual dengan menciptakan lingkungan kerja yang tidak mengenakan bagi karyawan tertentu. 4. Diskriminasi khusus. Misal, bagi karyawan yang ternyata mengidap AIDS atau memiliki cacat tertentu, untuk jenis-jenis pekerjaan yang tidak memerlukan persyaratan khusus untuk menjalankannya, maka bentuk diskriminasi semacam ini tidak diperbolehkan. 5. Employment at will, yaitu prinsip yang menyatakan bahwa perusahaan maupun karyawan mempunyai hak yang sama untuk mengakhiri hubungan pekerjaan. Penyusunan staf dalam organisasi. Penyusunan staf dalam organisasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, merekrut SDM. Merekrut SDM ada secara internal dan eksternal. Yang internal itu mempertimbangkan karyawan yang ada sebagai kandidat atas lowongan pekerjaan yang tersedia. Yang eksternal melibatkan usaha menarik orang dari luar organisasi untuk melamar lowongan pekerjaan. Lalu menyeleksi SDM. Menyeleksi SDM ini bisa berdasarkan formulir aplikasi, tes wawancara, teknik-teknik lain seperti tes narkotika ataupun tes fisik. Selanjutnya kompensasi dan tunjangan dibagi menjadi tiga, yaitu upah dan gaji, program intensif, dan program tunjangan. Upah dan gaji adalah jumlah uang yang dibayarkan kepada karyawan untuk tenaga mereka. Upah diberikan berdasarkan waktu kerja, sedangkan gaji tentu diberikan untuk pemenuhan tanggung jawab pekerjaan. Program intensif yaitu program kompensasi khusus yang dirancang untuk memotivasi kinerja yang tinggi. Bonus penjualan adalah intensif yang umum digunakan karyawan memperoleh bonus pembayaran khusus di luar gaji pokok apabila mereka menjual barang tertentu atau menghasilkan jumlah uang tertentu dari hasil penjualan selama tahun berjalan. Yang terakhir, program tunjangan.
Tunjangan kompensasi selain upah dan gaji yang ditawarkan oleh perusahaan kepada para karyawan, persentasinya makin meningkat pada anggaran kompensasi. Sebagian besar perusahaan diwajibkan undang-undang untuk memberikan jaminan sosial berupa tunjangan pensiun dan asuransi kompensasi. Pekerja, yaitu asuransi wajib diberlakukan untuk mengompensasi pekerja yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Pada subbab ini kita akan mempelajari mengenai mengembangkan angkatan kerja. Jadi sebelum itu kita harus mengetahui apa sih mengembangkan angkatan kerja itu. Mengembangkan angkatan kerja merupakan suatu upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas karyawan dalam sebuah organisasi, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana manajer mengembangkan angkatan kerja dalam organisasi melalui pelatihan dan penilaian kerja. Next. Berikutnya ada pelatihan dan pengembangan. Pelatihan atau training merupakan proses pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan dalam pekerjaan yang saat ini mereka lakukan. Contohnya, sales sebelum mereka terjun ke lapangan secara langsung, mereka akan mendapat masa training atau pelatihan untuk lebih mengetahui mengenai produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, dengan tujuan supaya nantinya saat mereka terjun langsung, mereka dapat menjelaskan mengenai produk atau layanan tersebut dengan baik kepada konsumen. Selanjutnya ada pengembangan atau development, merupakan pengajaran bagi manajer dan profesional mengenai beragam keterampilan